Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, kelihatan nggak paparannya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan kuliah kita keanekaragaman hayati. Ini sesuai dengan kurikulum baru adalah mata kuliah pilihan wajib. Artinya boleh dipilih, boleh tidak. Asal jumlah SKS-nya memenuhi untuk menjadi sarjana. Sudah pernah mengikuti mata kuliah ini, Dina? Sudah, Pak. Di semester 4, Pak. Bintang? Sama, Pak. Baik, kalau begitu kalian sudah tahu banyak tentang mata kuliah ini. Baik, hari ini kita kuliah hanya 40 menit, hanya untuk pengantar ini aja. Tercatat kalian di keanekaragaman hayati ini ada 4 orang. Tapi yang hadir saat ini hanya 2 orang. 3 orang, tapi yang hadir hanya 2 orang. Baik. Mata kuliah ini membahas pengelolaan keragaman hayati secara berkelanjutan. Kita akan bicarakan jenis-jenis keragaman hayati, pengelolaan satwa liar, kemudian pengelolaan habitat, pengelolaan populasi, kemudian satwa dalam bahaya dan terancam kepunahan, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan. Itulah kira-kira materi perkuliahan kita. Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan keragaman hayati secara berkelanjutan dan mempraktikkannya. Pada pertemuan pertama kita hari ini adalah mengenai capaian pembelajaran. Dalam artian itulah yang akan kita bicarakan. Kemudian penilaian. Penilaian sebagaimana kalian tahu selalu ada sikap. Kemudian ada kuis. Kemudian ada tugas. Kuis dan tugas masing-masing sekali saya kasih. Kemudian masing-masing punya persentase, UAS, UTS juga punya persentase. Kemudian ada juga yang disebut dengan keterampilan. Keterampilan itu nilainya berasal dari tugas. Saya berharap kalian membuat email kalian Gmail. Misalnya Dina, berapa NPM-mu 19 71 0074 @gmail.com. Bisa dilihat ya Dina ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti juga si Bintang baru NPM-nya baru @gmail.com. Baik, Pak. Supaya bisa langsung saya periksa nama dan NPM-nya. Pengalaman yang lalu, mahasiswa ada yang protes bahwa UAS UTS-nya atau tugasnya belum sampai, saya buat 0. Setelah saya periksa ternyata memang ada yang memang mengirim, salah kirim alamatnya. Ada juga yang katanya sampai tapi tidak sampai. Jadi untuk mengatasi itu kalian gunakanlah Gmail, karena nanti kalian akan mengirimkan tugas UAS dan kuis itu UTS juga ke Gmail saya. Jadi kalau Gmail dengan Gmail itu bisa cepat. Bisa cepat.
Pertemuan pertama kita hari ini hanyalah membahas kompetensi pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Pertemuan kedua dan sampai kelima, kita akan bicara tentang keanekaragaman hayati. Apa pengertian keanekaragaman hayati, apa kegunaan, apa permasalahan, jenis-jenis keanekaragaman hayati, dan potensi keanekaragaman hayati di Indonesia. Setelah akhir perkuliahan itu, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup keanekaragaman hayati. Pada pertemuan ke-6, kita akan bahas konsep pengelolaan satwa liar. Ini sub pokok bahasanya adalah proses pengelolaan, dinamika pengelolaan, dan di akhir pertemuan itu diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep pengelolaan satwa liar. Jadi keanekaragaman hayati ini tidak bisa kita pandang hanya dari sisi tanaman saja. Tidak juga bisa kita pandang dari sisi faktor tidak hidup, harus semua, tanaman, hewan, mikroba, dan seterusnya. Oleh karena itu, mengenai satwa juga banyak kita bicarakan. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa pokok bahasan kita adalah perencanaan proyek pengelolaan satwa liar. Pokok bahasannya adalah jenis, komponen, proses perencanaan, dan pada akhir perkuliahan, kalian diharapkan mampu menjelaskan perencanaan pengelolaan satwa liar. Pada pertemuan ke-8, kita akan bicarakan pengelolaan habitat. Pokok bahasanya dampak habitat dan bagaimana pengelolaan habitat. Pada pertemuan ke-9, pokok bahasanya adalah pengelolaan populasi. Pokok bahasa kita adalah daya dukung, pengendalian populasi, rehabilitasi, introduksi, translokasi, dan pada akhir perkuliahan diharapkan kalian mampu menjelaskan pengelolaan populasi. Kemudian pada pertemuan 10, manfaat satwa liar, bagaimana nilai ekonomi, kemudian bagaimana pemanenan yang bagus, dan diharapkan kalian bisa menjelaskan manfaat satwa liar. Pada pertemuan yang ke-11, itu domestikasi satwa liar. Pokok bahasanya peranan domestikasi, bukti, dan peluang untuk melaksanakannya. Pada pertemuan yang ke-12, kita akan bicarakan gangguan satwa liar. Pokok bahasanya adalah penyebab gangguan satwa liar, analisis gangguan tersebut, teknik pengendaliannya, dan kemudian pada pertemuan ke-13, pokok bahasanya adalah spesies dalam bahaya dan terancam kepunahan. Pokok bahasanya adalah penyebab spesies dalam bahaya dan terancam kepunahan, kemudian bagaimana peraturan yang ada dan bagaimana pencegahan. Pada pertemuan ke-14 adalah satwa liar eksotis dan dilindungi. Kita akan bicarakan di sini satwa liar, apa pengertian satwa liar eksotis dan apa yang dimaksud dengan dilindungi. Kalau cukup waktu, maka kita akan bicarakan mengenai undang-undang dan peraturan menteri terkait dengan pengelolaan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Inilah pustaka kita. Inilah pustaka kita. Kalau buku terutama ini adalah teknik pengelolaan satwa liar dari IPB. Ini kalian nomor 4 ini. Nomor 4. Ini kalian bisa baca di perpustakaan, atau kalau tidak ada di perpustakaan, kalian bisa beli di Gramedia. HDS Ali Kodra itulah bahan utama kita. Kemudian peraturan menteri tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian kehadiran kalian di sebelum UTS 6 kali, kemudian sebelum UAS 6 kali. Kalau nanti nilai sikap kalian
Di bawah 60 itu berarti nilai kalian hadir kurang dari 75%. Misalnya kalian hadir 10 kali, itu berarti nilai sikap kalian sangat rendah, di bawah 60. Sekali-sekali akan saya absen. Ini kebetulan juga ada tambahan di si Arthur. Arthur, namamu belum ada di absensi, Arthur. Iya, Pak. Kenapa iya? Kenapa iya? Arthur? Iya, Pak. Baru gabung aku, Pak. Udah kebayar uang kuliahmu? Belum, Pak. Baiklah, itu aja materi kita hari ini. Ini nanti akan saya upload ke YouTube. Kalian bisa lihatnya di YouTube. Ya. Kalian bisa lihat di YouTube. Sekali-sekali saya akan absensi. Dan kalau saya panggil kalian tidak kelihatan, maka saya anggap tidak hadir walaupun kalian ada nama kalian di situ. Kalau saya panggil tidak merespon, saya anggap absen. Hari ini kita anggap dulu hadir semua karena ada satu lagi yang belum masuk. Selain saya Arthur, si Kevin banget situ orang belum masuk hari ini. Jadi kita anggap aja hari ini tanggal 8 bulan 3 hadir semua kita anggap. Baik, ada pertanyaan? Ini sebentar lagi saya akan upload di YouTube. Materi kuliah saya nanti kalian bisa lihat di YouTube tersebut, kalian buka aja. Ada pertanyaan Bintang? Cukup jelas, Pak. Dina? Jelas, Pak. Arthur? Jelas, Pak. Si Dina ini persis saya ingat karena pernah saya telepon dia. Dan dia buka HP-nya, dia sedang belanja. Dan dia menjawab, hancur saya katanya, karena nilainya menjatuh. Jangan lagi seperti itu. Kalau sudah kuliah terjadwal, betul-betul di rumah atau tempat atau kedai kopi yang betul-betul untuk khusus untuk kuliah, Dina ya. Karena nama yang spesifikmu itu selalu saya ingat. Karena peristiwanya persis sangat saya ingat karena kau pasti di Bekasi Borong-Borong atau di mana waktu itu. Ya, di mana kampungmu, Dina? Di Persea, Pak. Nah, itulah pas itu pas kau belanja ikan waktu itu atau apa? Pasar ikan. Mau beli apa, ikan nila kali. Ya, jangan gitu lagi Dina ya. Iya, Pak. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Dan pertemuan kita hari ini sekali. Nanti kalian lihat di Facebook ya. Beberapa instruksi di depan si Arthur belum baca, belum lihat tadi. Harus buat emailmu di Gmail ya Arthur. Arthur. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, selamat siang, sampai ketemu minggu depan.